Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ankum wa qala hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Ila an qala wa la ma'a min a'lami hadhihi at-tariqati rijalun tamayyazu an aqranihim wa man sabaqahum bil bara'ati wat taqaddumi fil ilmi wal amal hatta balagha ba'duhum rutabal ijtihadi fil fiqh وظهر على آخرين من عجائب الولاية ما دار على الأكاديمين كالشيخ القطب عبد الرحمن السقاف الملقب بالمقدم الثاني وولده الإمام الغوث عمر محضار والقطب العيدروس عبد الله بن أبي بكر وولده أبي بكر العدني دفين عدن والشيخ أبي بكر بن سالم المعروف بفخر الوجود والشيخ الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس وغيره من جلة الرجال إلى أن وصلت الطريقة إلى مجدد منارهم وناشر أنوارهم الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد عبد الله بن علوي الحداد ولقد أخذت الطريقة على يد الإمام الحداد منهجا جديدا وهو ما سماه رضي الله عنه بطريقة أهل اليمين حيث رأى أن الأنساب لأهل العصر والأقرب إلى أحوالهم والأيسر في اجتذابهم إلى حياة الطاعة وإحياء الحياة الإيمانية لديهم التي بدورها تهيئهم للترقي في مدارج الإحسان فكان أن أثمر هذا النهج أطيب الثمار في الدعوة وصلاح الأحوال الدينية لعامة الناس وانتشرت به الطريقة انتشارا عظيما في بقاع شتى ولم يزل هذا المنهج الأمثال للدعوة العامة حتى عصرنا الحاضر وقد أثر الإمام الحداد في الأمة تأثيرا بالغا فلا تزال أوراده وكلماته ووصاياه وأشعاره تناقل على ألسنة المسلمين في أقطار أفريقية كينيا تنزانيا وآسيا إندونيسيا ماليزيا سنغافورة بل وأوروبا فضلا عن بلاد العرب بفضل تفانيه في نشر العلم والدعوة بكلامه وكلامه السيال في تآليفه التي قيل إنها حوت خلاصة كتب المتقدمين كالإحياء وبمظهر القدوة الكاملة الذي كان عليه وبأوراده المباركة ومن خرجهم من العلماء والصالحين الذين ساروا على منهج أستاذهم رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Terjemah. Fadhal. Bermunculan, mohon maaf, silakan dibuka di halaman 4. Bermunculan sosok-sosok cemerlang di antara tokoh-tokoh thariqah ini yang memiliki keistimewaan di antara tokoh sezamannya dan pendahulunya dengan kecerdasan dan keunggulan dalam ilmu dan amal. Sebagian mereka bahkan mencapai derajat ijtihad mutlak dalam ilmu fikih, sedangkan lainnya memunculkan karamah-karamah kewalian ajaib serupa dengan karamah para salaf terdahulu, seperti yang terjadi pada Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman Asqaf yang wafat pada tahun 819 Hijriah yang bergelar Al-Muqaddam As-Sani. Putra beliau Imam Al-Ghawth Al-Habib Umar Al-Muhdar wafat tahun 833 Hijriah. Al-Qutub Al-Aidrus Abdullah bin Abu Bakar wafat tahun 865 Hijriah, serta putra beliau Abu Bakar Al-Adni wafat tahun 914 Hijriah yang dimakamkan di kota Aden. Syekh Abu Bakar bin Salim yang bergelar Fakhrul Wujud, kebanggaan semesta, wafat tahun 992 Hijriah. Syekh Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang wafat pada tahun 1072 Hijriah, serta tokoh-tokoh pembesar lainnya, sampai akhirnya thariqah ini sampai kepada sosok-sosok pembaharu ajarannya dan penyebar cahayanya, yaitu Imam Syekhul Islam Al-Qutub Ad-Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang wafat pada tahun 1132 Hijriah. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwa thariqah Al-Alawiyah ini dicetus oleh Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan thariqah ini bukan thariqah asal-asalan. Thariqah untuk tahqiqil haqiqah wa tafridit tauhid, untuk membahas haqiqah, tahqiqil haqiqah daripada hakikatul haqiqah. Jadi
lebih lagi kepada intinya. Bukan hanya tauhid tapi tafridut tauhid. Berarti yang masuk dalam thariqah ini adalah ahlul haqiqah. Yang mereka itu ahlul ilm, ahlul ma'rifah, ahlul mahabbah, ahlul wilayah, ahlus sir. Enggak semua orang yang bisa masuk thariqah ini. Tapi dari thariqah alawiyah ini bermuncullah sosok-sosok yang hebat, yang cemerlang. Yang mereka menjadi orang-orang yang unggul di ahli zamannya, baik dalam kecerdasan, baik dalam keilmuan dan amal. Bukan hanya ilmu tapi dan juga amal. Bukan hanya amal tapi adzauq. Malah sebagian mereka sudah keilmuannya mencapai derajat mutlak. Tetapi begitulah orang-orang dahulu itu, kalau kita lihat salafnya kita ini tidak ingin membuat sesuatu yang baru, walaupun sudah sudah memiliki kapasitas untuk itu. Madhab nggak buat madhab. Kemudian ijtihad mereka sudah balah magam sampai ada di antara mereka menyatakan mujtahid mutlak, mencapai mujtahid mutlak. Tetapi karena banyak kesamaan maka diikutkan dalam madhab yang sudah ada. Begitu juga dulu itu tidak ada pondok banyak-banyak ini. Sekarang ini bermunculan pondok ada di mana-mana. Dulu nggak ada pondok banyak. Habaib yang punya pondok cuma ya Darul Hadis Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bibagi. Kemudian yang ada dahulu itu juga Darun Nasyi'in Habib Muhammad bin Husain Ba'bud. Yang lainnya kok nggak ada ya. Tapi sekarang bermunculan itu pondok-pondok. Kenapa? Karena yang lainnya ikut mendukung. Ini yang mewakili bagian pendidikan. Ini yang mewakili bagian sahibul magam, munsib atau yang lainnya. Gak banyak, hatta di Hadramut gak banyak ribat. Di Tarim ada ribat Tarim, ada di Siwon ribat Habib Ali Al-Habsyi, ada di Inad ribat Habib Hasan bin Ismail. Jadi tidak banyak, tapi sekarang sudah bermunculan banyak. Ala kulli hal, kalau memang itu adalah manfaat, alhamdulillah. Tapi jangan sampai ada persaingan yang tidak sehat, jadinya syaitan yang akan bisa mengendalikan itu semuanya. Alhamdulillah, betul-betul luar biasa dulu. Jadi mereka tidak ingin membuat sesuatu yang baru, tidak ingin membuat sesuatu yang baru. Yang sudah ada dilestarikan, Lihat mereka bagaimana. Hatta Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu yang sudah makomnya keilmuannya seperti begitu, tapi beliau tidak membuat satu hal yang baru. Dia mengikuti salafnya, walaupun segi keilmuannya condong tidak sama. Contoh masalah air, beliau lebih condong dengan keilmuannya mengikuti pendapat Imam Malik masalah air, nggak ribet. Imam Malik itu nggak ada perbedaan antara ma'ul katsir dan ma'ul qalil. Air mau banyak, mau sedikit, kejatuhan najis nggak berubah, tetap suci dan mensucikan. Kalau Imam Syafi'i masih bagi-bagian, Imam Abu Hanifah juga. Air banyak, kalau nggak berubah kejatuhan najis tetap suci, tapi ada sedikit, walaupun nggak berubah menjadi najis. Padahal sama-sama punya dasar yang kuat. Kata Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, laulal adab ma'as salaf, kalau bukan karena harus beradab dengan salaf, lagalatul Malik fil ma', saya ikuti Imam Malik sudah. Dalam masalah air, saya ikuti pendapat Imam Malik. Tapi salaf nggak berubah, datuk-datuknya, guru-gurunya tidak mengikuti pendapat Imam Malik, tetap mempertahankan pendapat Imam Syafi'i.
Ditinggalkan pendapatnya dia, ngikuti pendapat salafnya. Syufil adab. Hah? Coba itu diatur anak kecil. Sian yang menghadir nanti. Ya, kalau bawa anak kecil jangan dilepas. Kalau bawa anak kecil jangan dilepas, akhirnya buat main-main masjid. Jangan hanya disuruh diam, tapi duduk di situ di antara mereka. Nah, syuf ladab. Jadi tidak merasa dirinya lebih unggul. Ini yang lautan ilmu, yang ilmunya 1 sendok teh ini kadang-kadang buat pendapat yang lain, istihad yang lainnya. Ainal adab, mana adab itu semuanya. Nah, karena itu awas, hati-hati. Ya, ketika ilmu tidak dibarengi dengan adab, maka itu akan menjadi cacat. Itu akan menjadi satu kelemahan. Itu akan menjadi satu sabab untuk ditolaknya. Tidak akan menjadi raf'ud darajat, justru khafdud darajat. Itu bisa menjatuhkan martabat dan derajat itu. Naam. Ada yang nampak dalam ilmuannya, ada yang nampak dalam karomahnya yang luar biasa. Dan karomah itu ada, saudara. Karomah itu sesuatu kharik anil ada yang di luar batas kemampuan manusia normal yang Allah tampakkan daripada orang-orang yang soleh. Batas normal nggak mungkin bisa terjadi. Tapi kok ini bisa terjadi? Bukan karena gudrohnya, bukan karena kemampuannya si wali, tapi itu adalah karena kemampuan Allah yang Allah berikan kepada si wali. Dan karomah ini sama dengan khariqul ada yang Allah berikan kepada para nabi. Cuma bedanya disebut mukjizah. Karena itu jangan nanti mengingkari karomah. Gak mungkin itu terjadi hanya kepada nabi. Berarti itu membatasi gudratullah. Itu membatasi gudratullah. Cuma batas-batasnya karomah itu kalau Ibn Rushd nyatakan wal auliya dzawu karamatin rutab wa man tahu liwaladin min ghairi ab. Kalau mukjizatnya Nabi Isa diantaranya perempuan lahir tanpa ada hubungan daripada seorang ayah atau seorang laki. Kalau ada sekarang ada orang mengaku lahir karena karomah tanpa ayah, itu bohong dah. Itu terjadi pada itu hanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam dari ibunya Sayyidatuna Maryam. Yang lainnya nggak akan bisa. Hanya itu. Nah, kalau ada yang lahir sekarang, ini lahir anak tidak berbuat apa-apa. Ini sebagaimana terjadi pada Nabi Isa, kadzab, bohong dah. Gak yang mau percaya. Adapun misalnya bisa keluar air atau yang lainnya, itu mungkin bisa terjadi. Tapi kalau untuk yang satu itu tidak bisa kita menerima, tidak boleh kita menerima. Nanti akhirnya semua orang bisa ngaku gitu. Ya. 6. Muncul itu semuanya seperti Al-Qutub Al-Habib Abdurrahman As-Segaf yang dijuluki Al-Muqaddamus Tsani. Ada istilah-istilah memang ada, seperti misalnya Abul Basyaril Awal, Nabi Adam, ayah manusia pertama. Semua bernasab kepada Nabi Adam. Ada disebut Abul Basyaril Tsani. Abul Basyaril Tsani yaitu Nabi Nuh. Karena yang selamat dari topan banjir itu Nabi Nuh dan umatnya. Dan umatnya cuma 80 orang. Nah umatnya ini semuanya enggak berketurunan. Turunan yang ada itu semuanya dari anak-anaknya Nabi Nuh. Kita semuanya ini juga. Semuanya. Karena itu Nabi Nuh disebut Abul Basyaril Tsani, ayahnya manusia yang kedua. Karena semuanya nasab kepada Nabi Nuh begitu. Nah, lah dari Faqil Muqaddamil Awal turun banyak aktob. Muqaddamil Tsani ini Habib Rahman, dari ini banyak sekali aktob juga yang bercabang ada di situ.
Karena juga disebut al-muqaddamits tsani. Nah. Kemudian keluar juga putra beliau yaitu Al-Ghath Umar Al-Muhdar. Umar Al-Muhdar. Putranya Habib Abdurrahman ini ada 13. Semuanya sukses dan semuanya jadi kutub. Ada yang dinamakan Abu Bakar As-Sakran. Ada yang dinamakan Umar Muhdar. Abu Bakar yang gelar As-Sakran ini dikatakan dia punya hal sifat-sifatnya menyerupai sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sabar, pemaaf, begitu ya. Kalau Umar Muhdar ini sifatnya menyerupai sifatnya Sayyidina Umar, tegas, keras dalam hak, begitu ya. Macam-macam ahwalnya aulia itu macam-macam, ya. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rajfan minad diyami. Semuanya itu bersumber mengambil sifat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Habib Umar Muhdar ini mempunyai seorang putri namanya Aisyah. Aisyah, luar biasa ini Aisyah ini, dididik oleh ayahnya sehingga menjadi perempuan yang istimewa. Putri daripada Umar Muhdar, seorang kutub, akhirnya kawin dengan Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar bin Abi Bakar As-Sakran, dapat suami kutub, melahirkan anak Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus, melahirkan anak kutub, putri kutub, istri kutub, ibu daripada kutub. Kalau seandainya ada perempuan kutub, ini jadi perempuan kutub ini. Keberhasilan bukan hanya terhadap lelaki, hatta kepada perempuan didikan salaf, saudara. Hatta kepada perempuan didikan salaf itu sukses dan berhasil. Nah, kita aja sok lebih hebat, dicarikan titel anaknya kita. Nggak taunya, naudzubillah, mungkin ada yang hamil di luar nikah. Nggak taunya ternyata sudah punya pacaran 20 orang. Apa kebanggaan. Tapi lihat bagaimana Umar Muhdar mempunyai seorang putri Aisyah, tapi mendapatkan cucu kutub, menantu kutub, dan ayahnya seorang kutub. Masya Allah. Mudah-mudahan anak kita jadikan anak yang sukses ya. Kemudian keluar juga Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Al-Idrus itu, Al-Idrus artinya As-Sufil Kabir, orang tasawuf yang sangat hebat. Itu Al-Idrus. Luar biasa nih ya Habib Abu Bakar Al-Idrus. Beliau punya zikir khusus itu, zikrul Idrus. Zikrul Idrus apa? Ajlah anil qalbi sada lis-sadiqina. Zikirnya Al-Idrus itu bisa membersihkan hati, bilang dalam satu syair itu. Apa zikirnya? Di antaranya yaitu kita baca la ilaha illallah setiap habis salat 5 waktu, menghadap kiblat 12 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Hu. Begitu. La ilaha illallah dikatakan itu adalah ta'amul qalb, supaya hati ini sehat, kuat, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian Allah Allah ta'amur ruh, supaya ruh sehat. Makanannya ruh itu. Ini vitaminnya hati, la ilaha illallah, vitaminnya ruh, Allah Allah. Bukan Allah 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 gitu ya. Kemudian hu itu adalah ta'amus sir. Ta'amus sir. Nah, hu apa hu?
Qul huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Semua yang di al-ikhlas itu kembali kepada huwa. Kenapa kok tidak katakan kul Allahu ahad? Karena ada sir huwallahu ahad. Setiap huruf, setiap kalimat Al-Quran itu ada rahasia, ada makna yang hebat, saudara. Yang mengetahui tentunya ahlus sir radhiyallahu anhum. Kemudian ada juga Syekh Habib Abu Bakar Adani yang ada di Aden. Luar biasa Habib Abu Bakar Adani, bagaimana mendapatkan pendidikan daripada ayahnya Habib Abdullah Al-Idrus. Ketika masih belia ada di kota Tarim, ayahnya ini, karena itu orang itu kadang-kadang perlu ngetes anak, beneran enggak ini anak itu. Kita ini langsung percaya kalau anaknya pakai kopiah, Masya Allah waladi, Masya Allah minas solehin. Nggak taunya keluar dari rumah dimasukkan kantong, duduk di trotoar. Dari mana? Dari majelis bi. Kenapa? Abu nggak hadir juga sebabnya. Bisa diharati sama anaknya. Habib Abdullah Al-Idrus, Habib Abdullah Al-Idrus ini panggil anaknya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, kamu tak kasih tugas, cari di kota Tarim ini makhluk Allah yang lebih hina daripada kamu. Keluar. Ini anak mulai dari kecil, diajari hal yang bagus-bagus, saudara. Melihat ada orang tua minta, anak yang kasih. Al-yadul ulia khairum minal yadis suf, yang ngasih lebih bagus daripada yang menerima. Setelah itu dia berpikir, ya Allah, ini orang sudah sekian puluh tahun lebih tua daripada aku, sholatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, lalu tentunya pahalanya lebih banyak. Dia lebih baik daripada aku. Keliling-keliling alhasil sampai ketemu dengan seekor anjing, najis, binatang najis lagi. Kalau anak manusia mau dibawa, di situ dia ingat, ya Allah, kalau anak husnul khotimah masuk surga, aku lebih baik daripada anjing. Tapi kalau anak husnul khotimah masuk neraka, anjing lebih baik daripada anak. Karena anjing setelah dihisab akan dijadikan turab oleh Allah. Pulang. Dapat wahai anakku. Abah, setelah aku keliling dan aku berpikir, ternyata aku adalah manusia yang paling hina di kota ini. Al-an wasalta. Sekarang kamu sudah sampai kepada Allah. Inti nggak akan bisa sampai kepada Allah kalau merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Nggak akan sampai. Masya Allah. Pendidikan yang sangat hebat, saudara. Keluar juga Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Syekh Abu Bakar bin Salim mulai muda, belum kawin, dari daerah Lesik setiap malam datang kota Tarim, sholat tahiyatul masjid di setiap masjid di kota Tarim, kemudian mengisi kolam untuk kamar mandinya setiap masjid, bahkan kolam untuk minumnya binatang, seluruh masjid. Kalau dihitung jumlah masjidnya itu ada 360 masjid. Kalau kita buat tahiyatul masjidnya aja berapa rakaat itu. Kemudian ngisi setiap kolam. Dan setelah itu pulang ke daerah Lesik lagi. Itu setiap malam. Khidmat kepada umatnya Nabi. Orang itu yang hebat bukan berarti hidup seperti raja, khalifah, duduk dikhidmati sama murid-muridnya. Tapi beliau adalah menjadi khadim umat Muhammad, berkhidmat kepada umatnya Nabi, ngisi. Dan bukan dibuka kerannya begini, ngayung, ya, nimba gitu, radhiyallahu anhum. Tafadhal, ada.
Karena itu diangkat derajatnya oleh Allah. Belum lagi ibadahnya. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari menjamu 500 orang paling dikit. 500 orang dijamu makan. Dijamu makan oleh beliau. Kita ini kalau kedatangan 5 orang aja setiap hari tulis, maaf tidak terima tamu. Ya khasirna. Masya Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim nemui orang ini yang datang kepada dia, duduknya nggak pernah bersila, duduk seperti tasyahud, tawarruk, tidak merasa lebih hebat, padahal ini bukan hanya guru daripada orang-orang biasa, gurunya para aulia. Radhiyallahu anhum tabadunya kif. Karena itu tokoh-tokoh cemerlang bermunculan daripada Thariqah Al-Alawiyah ini. Keluar setelah itu, Masya Allah, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Masya Allah, ini Habib Abdurrahman luar biasa beliau ini dalam menyebarkan ilmu, saudara. Dikatakan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini saking banyaknya keliling, dan itu keliling bukan daerah yang dekat, daerah yang jauh, sehingga enggak wajib sholat Jumat setiap Jumat, tapi belum pernah meninggalkan sholat Jumat. Kalau kita kan faedah kalau enggak sholat Jumat itu, anak musafir, tapi beliau tidak, tetap sholat Jumat walaupun rukhsah bagi dia untuk tidak sholat Jumat. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, hidupnya mengajar, muridnya luar biasa, tapi nggak punya karangan. Habibullah Haddad salah satu dari muridnya Habib Abdurrahman Al-Attas pernah ditanya, ayu syai'in min anfasil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, apa karangannya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu apa? Kalau tidak ada selain rotib apa? Ana min anfasi. Aku ini karyanya Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kata Abu Haddad. Wa Syekh Ali Baras min anfasi. Syekh Ali Baras juga karyanya, lulusannya Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Mereka enggak sibuk nyatet, tapi mereka menciptakan sosok Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Ali bin Abdullah Baras, dan yang lain-lainnya. Masya Allah radhiyallahu anhu. Keluar lagi dari situ Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dikatakan Qutbud Da'wah. Kenapa? Karena dakwah beliau dengan lisan, dengan abdan, dan dengan aglam. Komplit Haddad itu, tulisannya dakwah sampai sekarang dibaca di mana-mana. Dari lisannya selalu dakwah, hatinya selalu berdakwah. Luar biasa beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Dari karya-karyanya, dari seorang yang telah Allah cabut penglihatan mata zahirnya mulai umur 6 tahun. Jadi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, wah kalau kita ceritakan panjang ini majelis, tapi yang jelas itulah lulusan daripada Thariqah Al-Alawiyah. Mau cari Thariqah apa lagi ente? Lulusannya model begini. Nah, cuma nanti di sini terangkan yang asalnya masuk Thariqah Alawiyah ini harus sudah jadi ahlul haqiqah untuk tahqiqul haqiqah, ahlul tauhid untuk tafridut tauhid, maka diperingan sama Abu Haddad. Waduh, kalau ini yang harus masuk begitu berat, sehingga Habib Abdullah Haddad menjadikan Thariqah Al-Alawiyah menjadi Thariqah Ahlil Yamin, bukan Ahlil Haqiqah, Thariqah Ahlil Yamin, orang yang soleh untuk dijadikan Ahlul Haqiqah.
Mulai di situ terjadi perubahan dari Thariqah Alawiyah, dari mujaddid Thariqah Alawiyah, yaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang semuanya sekarang ini harus mengikuti dari Thariqah Alawiyah yang sudah ditajdid oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah akan kita teruskan pada pengajian berikutnya. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.